Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ajar kami selalu bersyukur akan setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Bukan Suatu Kebetulan. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Bukan suatu kebetulan. Ketika kita berbicara tentang orang lumpuh ini, dia lumpuh itu dikatakan sejak lahir. Mungkin kalau secara manusia, secara kita pribadi mungkin kita nggak mau ketika lahir itu kita dalam kondisi yang lumpuh, dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin ketika hal itu terjadi, kita merasa bahwa kita itu orang yang paling malang di dunia ini. Kita merasa bahwa kita ini bukan orang yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin juga dari pandangan orang sekeliling kita, banyak orang yang memandang kepada orang-orang yang seperti ini, yang dalam keadaan yang tidak baik, dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Mungkin waktu dia melihat orang itu, mungkin orang berpikir, wah jangan-jangan ini orang sebelum lahir mungkin udah jahat, mungkin dari keluarganya jahat, mungkin ada nenek moyang yang jahat sekali, sehingga anak itu atau orang itu dilahirkan dengan kondisi yang cacat. Gak semua orang mungkin mau menerima ini. Banyak kesaksian di mana orang-orang yang lahir dengan kondisi cacat, mereka tidak bisa menerima kondisinya. Mereka mau bunuh diri. Mereka mau mengakhiri hidup mereka. Kenapa? Karena mereka menjadi orang yang tidak beruntung. Mungkin kalau kita bisa memilih, kita nggak mungkin mau memilih kondisi seperti itu. Mungkin kita berpikir, wah kalau kita lahir kita jadi anak presiden, kita jadi anak raja, kita jadi anak konglomerat. Mungkin pilihan kita seperti itu. Tapi ketika Tuhan tempatkan kita pada kondisi tersebut, dalam kondisi yang tidak baik, itu adalah suatu rencana Tuhan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, kenapa ini bukan suatu kebetulan? Yang pertama adalah waktu dan kondisi yang tempat yang sesuai. Ketika orang itu di mana diletakkan di dekat bait Allah, dikatakan. Dia dilahirkan lumpuh sejak lahirnya, dia diusung tiap hari di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Selama berpuluh-puluh tahun dia ditempatkan di situ untuk meminta sedekah. Apakah itu suatu kebetulan? Apakah itu suatu yang ketika dia ditempatkan di situ, itu bukan suatu kebetulan. Walaupun dia berpuluh-puluh tahun di tempat itu. Kenapa? Tuhan merencanakan sesuatu yang indah buat kehidupannya. Tuhan merencanakan bahwa orang itu akan diberkati. Jadi jangan pernah kita berpikir, wah susah banget kita hidup ya. Wah kok hidup kita seperti ini? Kok hidup kita cacat? Kok hidup kita menghadapi masalah terus? Kenapa hidup kita miskin? Kenapa kita begini? Kenapa kita begitu? Mungkin banyak pertanyaan yang kita ajukan dalam hati kita atau dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita. Jadi bukan suatu kebetulan ketika orang itu mengalami sesuatu yang tidak enak.
Yang kedua, pertemuan orang tersebut dengan Petrus dan Yohanes yang mengubah keadaan. Jadi ketika orang itu ditempatkan di suatu tempat, itu adalah rencana Tuhan. Dan ketika dipertemukan juga dengan Petrus dan Yohanes, itu juga rencana Tuhan. Dan pertemuan itu mengubahkan kehidupan si orang lumpuh ini. Dia diubahkan menjadi orang yang luar biasa, orang yang bersemangat. Kenapa? Ketika dia didoakan, disembuhkan, dikatakan apa? Dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi ketika dia disembuhkan, dia dipertemukan dengan orang yang tepat, dia melonjak, dia memuji Allah, dia bersorak-sorak. Dia dikatakan apa? Ketika dia melompat dan memuji Allah, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Jadi kalau kita bayangkan, kalau seluruh orang bisa melihat dia, artinya dia berteriak dengan sangat kencang. Artinya apa? Dia mempermuliakan nama Tuhan. Dia dikatakan melompat dan serta memuji Allah. Jadi ketika dia dalam kondisi tersebut, dia tetap ada di dalam rencana Tuhan, dia akan dipakai untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk mempertemukan, memperkenalkan nama Tuhan di dalam setiap orang. Jadi yang ketiga itu memperkenalkan atau mempermuliakan nama Tuhan. Itulah mengapa renungan pagi hari ini saya beri judul bukan suatu kebutuhan. Memang cerita ini mungkin kita sudah hafal banget ya. Semua orang, hampir semua orang tuh tahu. Apalagi kalau orang Kristen yang nggak tahu kebangetan sih ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita ada di dalam suatu keadaan, di dalam suatu kondisi yang tidak baik, kita harus fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam kita fokus kepada Tuhan ada rencana yang indah dalam kehidupan kita. Mungkin di waktu yang dikatakan bahwa ketika orang melihat orang cacat, mungkin pikiran orang-orang itu jahat. Di dalam Yohanes 9 ayat 1-3 dikatakan waktu Yesus yang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa kau yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi rencana Tuhan itu, Yesus katakan apa? Ketika orang dilahirkan cacat bukan karena Tuhan tidak mengasihi dia, bukan karena dosa dia atau bukan juga dosa orang tuanya. Tapi dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi mari kita syukuri dengan kehidupan kita, apapun kondisi kita. Mungkin kita yang keadaan susah, mungkin kok kita ada di posisi ini. Kenapa kita nggak di posisi itu? Saya juga dulu waktu masih kecil juga, terkadang ketika saya bisa berpikir, saya juga berpikir juga, kok saya dilahirkan di dalam kondisi yang pas-pasan seperti ini? Kok kalau saya lihat orang di sekeliling kita kok hidupnya enak? Ternyata setelah saya berpikir sampai saat ini, saya berpikir bahwa ketika kita di dalam keadaan seperti itu, ketika kita mengikuti rencana Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu curahkan. Saya kalau berbicara tentang berkat, itu sesuatu yang di luar akal pikiran kita. Kenapa? Dari kondisi yang biasa-biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu bisa mengubahkan segala sesuatunya yang biasa menjadi yang luar biasa ketika kita ada di dalam rencananya Tuhan. Jadi jangan lari dari rencana Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak enak atau sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mungkin kita tidak mau terima itu. Tapi mari kita belajar, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita ikuti rencana Tuhan, karena di dalam rencana Tuhan, berkat-berkat Tuhan sudah disediakan buat hidup kita. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita untuk kita boleh tetap setia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Biar firman-Mu renungan pagi hari ini Tuhan boleh menguatkan kami, boleh membuat kami semakin hari semakin dekat kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.